Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Catur Pratomo dengan NIM 1909384 dari 7 APGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya. Pendahuluan. Tas menjadi hal yang penting bagi semua orang, tetapi di kalangan mahasiswa atau mahasiswi, tas bukan sekedar hal yang penting, tapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan fashion. Pada saat ini terdapat berbagai macam tas yang ditawarkan oleh brand-brand ternama di seluruh dunia, maupun di kota Bandung itu sendiri. Dari tas mewah sampai tas yang biasa digunakan sehari-hari. Tote bag dan pouch juga menjadi produk yang diproduksi oleh brand-brand ternama dari seluruh dunia maupun di kota Bandung. Dengan melihat dari brand-brand kota Bandung yang masih menempatkan tote bag dan pouch sebagai produk yang harus ada di setiap artikel peluncuran produk, maka permintaan dari konsumen khususnya kota Bandung terhadap produk tote bag dan pouch cukup tinggi. Hal tersebut yang melatar belakangi saya untuk membuat sebuah brand tas yang berkonsentrasi pada produk tote bag dan juga pouch dengan nama Lawlessy. Diharapkan dengan pengambilan nama tersebut mudah diingat oleh konsumen bahwa Lawlessy adalah brand yang produksi tote bag dan pouch dari kota Bandung. Ya, ini ada logo dari perusahaan saya. Informasi perusahaan. Perusahaan itu Lawlessy, alamat perusahaannya di Komplek Permata Biru Blok E nomor 26. Pemilik perusahaan itu saya sendiri, Catur Pratomo. Bidang usahanya manufaktur. Produk yang ditawarkan itu tote bag dan pouch. Jumlah tenaga kerja itu 1 orang. Sasaran konsumen generasi milenial dan Z di Kota Bandung. Wilayah pemasarannya itu di Kota Bandung. Penetapan harga jual itu 75.000 sampai 175.000. Asal sumber modal itu dari modal pribadi dan modal orang tua. Gambaran usaha. Usaha yang dijalankan Lawlessy bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi tote bag dan pouch. Lawlessy dalam produksi tote bag dan pouch tidak setiap bulan, melainkan 4 bulan sekali agar meminimalisir penumpukan produk. Pada setiap produk tote bag dan pouch, maksimal kuantitas untuk masing-masing produk hanya 50 pieces. Tetapi jika desain produk tertentu masih diminati oleh konsumen, maka produk tersebut akan diproduksi ulang dengan kuantitas yang sama, yaitu 50 pieces. Mengapa Lawlessy memutuskan kuantitas maksimal setiap produk adalah 50 pieces? Karena Lawlessy ingin setiap konsumen tidak akan khawatir berjumpa dengan orang-orang yang memakai produk yang serupa. Berikut adalah contoh produk dari Lawlessy. Ada topik juga pouch. Kemudian lalu resiko yang perlu diperhatikan dalam berbisnis tote bag dan pouch akan dijalankan terdapat beberapa resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama itu brand-brand di Kota Bandung selalu menghadirkan produk tote bag dan pouch sehingga Lawlessy akan mengalami kendala pada saat penerjunan menawarkan produk. Yang kedua, ada tidak semua generasi milenial atau generasi Z memakai tote bag dan pouch untuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, tidak semua generasi milenial dan generasi Z menyukai desain produk yang ditawarkan. Lalu ada aspek pasar. Yang pertama ada permintaan. Melalui pengamatan, owner generasi Z dan milenial di Kota Bandung sudah tidak asing dengan
tote bag dan pouch. Hal tersebut dapat dilihat dari brand yang menjadi market leader di Kota Bandung, yang selalu menghadirkan tote bag maupun pouch. Sehingga permintaan produk tote bag dan pouch akan perlahan meningkat karena berbagai desain produk yang ditawarkan untuk memenuhi permintaan calon konsumen. Selanjutnya ada penawaran. Dengan banyaknya produk sejenis yang ditawarkan oleh brand-brand di Kota Bandung, calon konsumen akan mendapatkan berbagai penawaran produk yang selanjutnya konsumen dapat memilih produk yang disukai dan cocok dalam harga maupun desain produk yang ditawarkan. Lalu ada bentuk pasar. Yang dituju adalah pasar persaingan sempurna. Jika dilihat dari sisi konsumen, konsumen akan memilih produk yang disukai dan cocok dalam harga maupun desain produk yang ditawarkan. Sehingga dapat didefinisikan, pasar persaingan sempurna adalah sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Lalu ada aspek pemasaran. Yang pertama ada segmenting, yaitu ada geografis, umur, generasi, daerah tempat tinggal, dan juga perilaku. Dari geografis itu segmen pasar untuk Lausi itu mencakup sebagian besar wilayah Kota Bandung, dari umur 17 tahun sampai 25 tahun, generasi milenial dan Z. Lalu perilaku, sebagian generasi milenial dan generasi Z ingin punya kantong yang simple dan desain produk yang menarik dan mudah dibawa untuk aktivitas sehari-hari. Lalu ada targeting Lausi yang mencakup generasi Z dan milenial, itu usianya dari 17 tahun sampai 25 tahun. Lalu positioning, Lausi dengan produk yang ditawarkan dapat memposisikan sebagai salah satu pilihan alternatif produk tote bag dan juga pouch dengan desain simple yang cocok untuk digunakan sehari-hari. Lalu ada point of parity. Produk tote bag dan pouch yang ditawarkan Lausi memiliki persamaan dengan produk dari brand-brand yang menjadi market leader di Kota Bandung. Lalu ada point different. Lausi menawarkan desain produk yang mengikuti tren-tren brand dari Amerika, Eropa, dan juga Jepang. Untuk setiap desain produk, kuantitas maksimal hanya 50 pieces. Sehingga calon konsumen tidak akan khawatir berjumpa dengan orang yang memakai produk serupa. Lalu ada aspek pemasaran. Strategi pemasaran itu kita ada 3. Yang pertama itu media sosial sebagai media promosi, e-commerce sebagai tempat berjualan, dan juga direct selling dengan aplikasi chatting, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Bauran pemasaran itu harganya, Lausi menetapkan harga animal vintage dari tote bag itu seharga 175.000 dan pouch seharga 75.000. Lalu ada analisis SWOT. Strength dari Lausi itu bahan yang dipilih untuk produksi adalah bahan yang terbaik di kelasnya. Yang kedua, pemilihan nama yang mudah diingat. Ketiga, desain produk mengikuti tren fashion di Indonesia, Asia, Eropa, dan Amerika. Dan juga tren lain-lain. Weakness-nya itu desain yang ditawarkan hanya disukai oleh sebagian kecil dari generasi milenial dan generasi Z. Yang kedua, harga yang ditawarkan juga dianggap overpriced bagi sebagian orang. Ketiga, bahan kanvas yang dipilih tidak waterproof dan tidak disarankan membawa beban yang terlalu berat. Lalu ada opportunities. Produksi tote bag dan pouch adalah produk yang tahan lama dan juga permintaan pada produk tote bag dan pouch tidak menunjukkan tren yang menurun. Yang kedua, mendapatkan sebagian kecil pasar tote bag di Kota Bandung maupun di e-commerce. Yang selanjutnya ada trade.
Yang pertama itu tidak semua generasi milenial dan generasi Z suka memakai tote bag. Yang kedua, tren fashion yang sangat dinamis sehingga perubahan selera konsumen sangatlah cepat. Yang terakhir ada harga bahan baku yang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti demand dan supply. Lalu ada aspek teknis dan operasi. Rencana produksi itu masing-masing tote bag maupun pouch itu 50 pieces. Jadi totalnya itu 200 sekitar 200 pieces. Penentuan lokasi itu memilih rumah di rumah saya di Permata Biru Blok E 226. Gudang ini hanya digunakan menyimpan produk dari Lausi untuk penjualan Lausi, memfokuskan penjualan melalui online, melalui e-commerce dan juga direct selling. Sifat usaha dari Lausi ini bergerak di bidang manufaktur, yaitu membuat tote bag dan juga pouch. Usaha dari Lausi mengolah bahan kanvas dan kain menjadi tote bag dan pouch untuk digunakan sehari-hari oleh konsumen. Bahan bakunya itu Lausi dalam membuat tote bag dan pouch membutuhkan bahan baku. Yang pertama itu kanvas, talitas, slating, benang, dan juga woven border. Lalu selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Proses produksi itu Lausi dalam prosesnya menyerahkan semua proses produksi sepenuhnya kepada vendor. Sedangkan owner hanya menyerahkan bahan baku yang selanjutnya diproses oleh vendor menjadi tote bag dan pouch. Lalu setelah proses produksi selesai, vendor akan menyerahkan tote bag dan pouch kepada owner. Lalu ada aspek manajemen dan organisasi. Jam operasional itu Lausi akan menjalankan usaha hanya dijalankan oleh satu orang yang merangkap sebagai admin e-commerce, aplikasi chatting, juga merangkap sebagai packaging dan juga pengiriman. Untuk jadwal operasional e-commerce dan aplikasi chatting itu dimulai dari jam 10 sampai jam 19.00. Jika penjualan masuk e-commerce maupun di aplikasi chatting pada jam operasional, maka dapat dipastikan bahwa produk yang dibeli akan langsung dikirimkan pada pukul 20.00 kepada pihak ekspedisi. Nah, di sini juga ada job description, ada owner Lausi, itu fungsinya membuat perencanaan produk, mendesain produk, menyusun anggaran produksi, bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional perusahaan, bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran dan pendapatan, dan juga bertanggung jawab atas proses penjualan, packaging, pengiriman ataupun COD atau cash on delivery. Yang kedua, vendor itu melaksanakan proses produksi sesuai permintaan dari owner Lausi. Yang kedua itu bertanggung jawab atas proses produksi. Aspek keuangan, harga yang tercantum hanya perkiraan, biaya yang tercantum untuk setiap 3 bulan. Sumber modal itu ada dari modal saya sendiri, modal orang tua, dan juga lain-lain. Ada juga modal kerja, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan modal kerja itu animal tote bag itu butuhkan biaya seharga 3.655.000. Dan juga biaya modal kerja untuk vintage tote itu 3.655.000. Dan ini modal buat untuk pembuatan dari pouch. Prediksi pendapatan, ada prediksi pengeluaran juga. Aspek hukum. Meskipun
ini perusahaan perseorangan dan masih terbilang usaha kecil, izin yang dibutuhkan adalah izin gudang kepada RT dan RW dan juga tetangga sekitar dengan adanya itikat baik, meminta izin dari Sulawesi agar tidak ada kendala dalam penggunaan gudang nantinya. Aspek ekonomi dapat meningkatkan pendapatan, memberi pengaruh positif karena saat ini pertumbuhan ekonomi sangat berdampak PSDA hasil penjualan barang dan jasa yang ditawarkan. Jika pertumbuhan ekonomi semakin membaik, maka tingkat permintaan barang dan jasa juga semakin tinggi. Sulawesi juga secara langsung mendukung program pemerintah untuk menghasilkan produk UMKM yang berkualitas. Lalu ada aspek sosial, perubahan budaya yang terjadi melalui perubahan sikap dan apresiasi masyarakat terhadap rencana usaha. Dengan adanya usaha ini, menambah relasi dengan para pegiat UMKM lainnya, seperti bertukar pikiran, ataupun dapat melakukan kolaborasi dengan UMKM lainnya untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga mendapatkan ide-ide kreatif sehingga akan muncul produk-produk lainnya. Analisis dampak lingkungan. Dalam usaha ini kami tidak menghasilkan limbah dari gudang, tapi hanya akan menghasilkan sampah-sampah seperti kertas plastik dan botol tinta printer yang sudah digunakan, sehingga dapat dipastikan bahwa gudang Sulawesi tidak akan menghasilkan limbah dan sampah-sampah yang dihasilkan masih adalah sampah yang biasa. Kesimpulan, bisnis yang disusun oleh Sulawesi terlihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu desain produk yang terlalu sedikit, harga yang dianggap overpriced oleh sebagian orang, dan juga berbagai kekurangan lainnya. Bisnis dari Sulawesi tergantung siapa menilai. Jika dilihat dari aspek yang paling penting yaitu aspek keuangan, terlihat bahwa usaha yang direncanakan oleh Sulawesi memiliki modal yang dapat dibilang lumayan bagi kalangan mahasiswa. Dan juga bisnis ini tidak mengharuskan seseorang berada di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu, karena produk yang ditawarkan sudah tersedia di platform e-commerce. Jadi ada saran juga, sih hanya butuh tim untuk kedepannya agar bisa mendapatkan berbagai ide kreatif, mulai dari mendesain, menyusun strategi, serta penjualan dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari bisnis plan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah ya. Ya sih. Anjing.